bahasan pertama adalah glaukoma. Nah, kalau dari pengertian ya, glaukoma itu bukan tekanan bola mata yang meningkat, bukan tekanan bola mata yang meningkat, tetapi adalah neuropati optik ya, neuropati optik khas, gambaran neuropati optik khas atau neuropati khusus ya, yang mengakibatkan kerusakan lapang pandangan yang progresif dan tekanan bola mata itu merupakan faktor risiko utama. Jadi, apakah setiap glaukoma itu tekanannya pasti tinggi? Tidak. Tapi setiap glaukoma akan terjadi kerusakan saraf optik. Sehingga ada glaukoma itu yang tekanannya normal, ada glaukoma yang tekanan rendah, dan ada tekanan tinggi. Tapi sebagian besar itu adalah faktor risiko utamanya adalah kenaikan tekanan bola mata. Sehingga di pikiran orang awam, glaukoma itu identik dengan tekanan bola mata yang tinggi. Apabila ada terjadi kenaikan tekanan bola mata yang tinggi atau peningkatan tekanan bola mata, tetapi tidak terjadi optik neuropati, tidak bisa disebut sebagai glaukoma, tetapi disebut sebagai hipertensi okuler. Ya, jelas ya di sini ya. Jadi glaukoma sama peningkatan tekanan bola mata itu tidak sama. Tapi yang sering difahami sama orang-orang, glaukoma itu adalah peningkatan tekanan bola mata. Jelas ya? Tuh. Jadi khasnya itu adalah penggaungan. Jadi neuropati optik itu sebetulnya tandanya ada 10. Yang neuropati optik glaukoma tusa. Tetapi yang paling umum mungkin untuk mahasiswa S1 itu adalah pelebaran CD rasio yang terjadi karena penekanan bola mata. Dia ada tekanan bola mata yang meningkat, terjadi kerusakan papil nervus optik yang ditandai dengan penggaungan. Ini tandanya seperti gambar yang ini. Oke, terus berikutnya ya. Nah, contohnya ini. Kalau yang yang atas, yang tengah sama yang bawah itu bisa digambarkan kalau dilihat dari ini adalah yang kanan. Yang disebut mungkin ini pointernya pakai ini atau ini. Ini ada ini yang pinggir, sorry. Terus ini cup and disk rasionya ya. Ini disknya, ini cupnya. Kalau yang normal biasanya perbandingannya 3/10 atau 0,3. Ya. Kalau yang mulai kerusakan biasanya lebih dari 0,3. Kalau di teorinya dulu gitu ya. Jadi seperti yang tengah ini sudah lebih lebar. Terus yang rusak total namanya glaukoma absolut yang biasanya disertai dengan kekaburan atau kebutaan itu CD rasionya 1,0. Jadi antara cup dan disknya itu sama besar. Cup dan disknya sama besar. Ini gambaran khas dari papil glaukoma tusa yang umum. Oke, kita lihat berikutnya. Gambaran khas lagi akibat eh, yang berkaitan dengan kerusakan papil nervus optik glaukoma tusa adalah penyempitan lapang pandangan. Jadi penyempitan lapang pandangan pada glaukoma itu dimulai dari perifer, dari yang tepi. Kalau misalnya yang atas itu normal, yang bawah itu yang sudah mulai glaukoma,
Terus yang bawah, yang bawah itu yang glaukomanya sudah sangat parah. Ini khasnya glaukoma. Di depan tadi sudah saya kasih tahu bahwa eh, apa glo, eh, neuropati optik glaukomatosa. Neuropati yang bukan glaukomatosa itu gambarannya beda. Ya, neuropati optik yang bukan glaukomatosa itu gambarannya bukan dari perifер, bukan tunnel vision. Ya, yang nomor yang tengah ini yang ada tulisan stop di lingkaran pinggirnya itu dikenal dengan istilah tunnel vision, seperti melihat di dalam terowongan. Kalau yang neuropati optik karena yang lain itu tidak tidak melingkar gini, bisa separuh di atas, separuh di bawah, seperempat di samping, seperempat di atas, modelnya seperti itu. Jadi ini gambaran khas dari glaukoma. Jadi, jadi dari keterangan ini tadi sudah jelas bahwa gambaran glaukoma itu adalah merupakan suatu neuropati optik yang faktor risiko utamanya adalah peningkatan tekanan intraokuler. Ya, oke. Slide berikutnya. Mengapa kok bisa terjadi glaukoma? Di sini, di kuliah ini, untuk S1, kita anggap glaukoma identik dengan peningkatan tekanan bola mata dulu. Kita tidak membahas glaukoma yang normal tension. Jadi kita identikan dengan peningkatan tekanan bola mata. Mengapa kok ya? Ini kita sepakat dulu di sini bahwa pembahasan sore ini yang kita maksud glaukoma identik dengan peningkatan tekanan bola mata. Mengapa kok bisa terjadi glaukoma? Cairan di dalam bola mata itu bukan sesuatu yang statis. Maksudnya bukan sesuatu yang diem aja. Seperti air di dalam botol aqua. Bukan seperti itu. Atau seperti air di dalam gelas. Tapi cairan di dalam bola mata, dalam hal ini adalah humor aquos. Ya. Dalam hal ini adalah humor aquos. Itu sesuatu yang dinamis. Sesuatu yang dinamis. Artinya dia selalu diproduksi dan juga selalu dibuang. Ya. Jadi humor aquos itu selalu diproduksi dan selalu dibuang. Humor aquos itu diproduksi dan dibuangnya dalam suatu keseimbangan yang memberikan tekanan bola mata rata-rata itu di 17 mm air raksa. Apabila terjadi gangguan keseimbangan antara produksi atau pembuangannya, akan terjadi peningkatan. Misalnya produksinya produksinya normal, pembuangannya menurun, berarti akan meningkat. Atau produksinya bertambah, peningkatannya pembuangannya tetap, maka akan terjadi peningkatan tekanan bola mata. Kalau terjadi peningkatan tekanan bola mata, akan menekan saraf optik sehingga terjadi kerusakan papil nafas optik dan terjadi kebutaan. Itu. Berarti di sini ada kemungkinan kalau tidak seimbang, ada kemungkinan tekanan bola mata menurun. Kalau tekanan bola mata menurun, kita tidak bahas di sini. Jadi di sini adalah yang kita bahas produksi dan pembuangan yang mengakibatkan tekanan bola mata tinggi. Jadi itulah kita identikan dengan ini, kenapa kok terjadi glaukoma. Kita slide berikutnya. Produksi humor aquos itu diproduksi di korpus silar.
di epitel corpus ciliare. Diproduksi di situ, terus dikeluarkan ke bilik mata belakang, dia akan mengalir ke pupil, ke bilik mata depan, dan melalui trabecular mesweg, dia ke kanal sklem. Dari kanal sklem, dia akan ke vena-vena episklera. Itu jalur umumnya, yang namanya jalur utama atau jalur klasik. Tapi ada jalur alternatifnya, dia akan dialirkan melalui jalur aliran keluarnya lewat oveosklera. Yang eh, di slide ini ada gambaran titik-titiknya. Jadi pengeluaran humor aquos itu ada dua jalur, jalur utama dan jalur oveosklera, jalur trabecular dan jalur oveosklera. Jalur utama itu kenapa kok dikatakan jalur utama? Itu karena mengeluarkan hampir 80% dari aliran humor aquos. Kalau yang jalur alternatif ini, jalur oveosklera kurang lebih 20%-nya. Dan nanti semakin bertambah usia, jalur oveosklera itu biasanya semakin menurun. Ini gambarannya dari apa, corpus ciliare ke bilik mata belakang, melalui pupil, dia ke anterior chamber, terus trabecular mesweg, kanal stem yang utama, yang alternatifnya melalui jalur oveosklera. Ini produksi humor aquosnya. Sekarang kita membahas klasifikasi, kita membahas tentang glukoma. Di kuliah kali ini, saya akan menjelaskan dulu bahwa klasifikasi glukoma itu tidak seperti ini. Setiap saat bisa berubah. Setiap saat bisa berubah. Dan klasifikasi itu tergantung dari siapa yang bikin. Tujuannya untuk mempermudah kita dalam terapi maupun diagnosa. Jadi nanti kalau membaca buku, misalnya kalian membaca banyak buku, bisa jadi klasifikasi dari buku A, klasifikasi dari buku B, atau klasifikasi dari buku C berbeda-beda. Sebentar ya, Dek, ya. Bentar. Assalamualaikum. Lagi ngajar, Bun. Ya. Eh, jadi klasifikasi itu berbeda-beda. Cuman yang mudahnya gini, seperti kita mengklasifikasikan mobil. Kita bisa klasifikasi mobil misalnya berdasarkan bahan bakarnya, solar sama bensin. Bisa berdasarkan, nanti bensin dibagi lagi. Mungkin penumpang sama barang. Penumpang dibagi-bagi lagi. Seperti itu. Bisa juga mobil itu berdasarkan, lah dulu mobil hanya berdasarkan itu. Sekarang ada bertambah, jadi ada mobil hybrid, ada mobil listrik. Nah, jadi klasifikasi itu akan selalu berubah. Cuman di sini kita akan menggunakan klasifikasi yang lama, yang umum. Ada primer dan ada sekunder. Primer itu artinya glaukoma yang tidak disertai dengan underlying disease-nya. Tidak ada underlying disease. Yang sekunder itu karena penyakit-penyakit yang lain. Bisa karena penyakit sistemik maupun penyakit eh, lokal mata. Jadi bisa sistemik maupun bukan sistemik. Misalnya nanti bisa dibahas lagi, sekunder ini intinya ada underlying disease. Underlying disease itu bisa di mata maupun sistemiknya. Kalau yang primer itu kita bagi menjadi glaukoma di yang klasifikasi umum sekarang, kalau di jurnal atau di buku,
disebutkan glaukoma sudut terbuka primer, sudut tertutup primer, dan glaukoma tekanan normal. Yang sudut di sini adalah yang dimaksud, kembali lagi ke slide sebelumnya, sudut di sini yang dimaksud adalah sudut yang dibentuk antara permukaan depan iris dengan trabekulum dan permukaan belakang kornea. Jadi sudut mata itu yang di sini nih, sudut bilik mata depan itu yang di sini nih. Nah, yang ada titiknya ini. Nah, itu sudut itu di situ. Jadi ada dua. Cuman selama ada dua primer dan terbuka dan tertutup. Selama kita jadi dokter umum, kita tidak akan pernah bisa menentukan ini sudut terbuka apa sudut tertutup. Karena dokter-dokter umum tidak diajari untuk melihat sudut. Sehingga klasifikasi itu biasanya kita sederhanakan menjadi glaukoma glaukoma akut dan glaukoma eh, kronis. Ini, bentar deh, ini, sorry. Ini di layar ada, bentar ya, di monitormu kelihatan anu dek, layar saya Terlihat hitam, dokter. Tidak terlihat terlihat apa-apa. hitam, nggak terlihat slide-nya. Buatan. Kalau ini terlihat slide-nya, nggak. Kalau ini terlihat slide-nya ya, Kelihatan yang klasifikasi. ya klasifikasi ya. Sebentar, tak gesernya gini. Saya pengen nunjukkan. Nah, kalau ini layarnya terbagi dua enggak? Enggak. Enggak ya. Oh, berarti gini aja. Dengerin aja ya, nanti tak jelasin aja. Ternyata nggak bisa dibagi dua di sini. Halo? Yang terlihatan klasifikasi ya, Dek ya? Kelihatan klasifikasinya? Lihat, dokter. Terlihat. Jadi selama kita tidak pernah melihat selama kita jadi dokter umum kita tidak akan pernah melihat sudut karena kita tidak ada diajarin dengan alat khusus untuk melihat sudut itu. Jadi nanti kita klasifikasinya hanya berdasarkan klinis. Hanya berdasarkan klinis. Glaukoma dengan mata merah dan glaukoma dengan mata putih. Yang kita tahu selama kita jadi dokter umum seperti itu. Yang mata putih itu kita anggap sebagai kita sebut sebagai glaukoma kronik, dan yang mata merah itu sebagai glaukoma kongestif. Oke ya, jelas ya. Yang mata putih, yang mata putih kita anggap sebagai glaukoma simpel, yang mata merah sebagai glaukoma kongestif. Jelas, dengar di sini ya. Jadi kita tahunya hanya glaukoma dengan mata merah dan mata putih. Karena kita tidak pernah diajari untuk melihat sudut bilik mata depan. Selama jadi dokter umum loh maksud saya ya. Jadi tahunya hanya glaukoma mata merah dan glaukoma mata putih. Glaukoma mata merah itu kita sebut sebagai glaukoma kongestif.
glaukoma dengan mata putih itu sebagai glaukoma simple. Biasanya glaukoma dengan mata merah itu kejadiannya akut. Dan glaukoma dengan mata putih itu biasanya kejadiannya kronik. Makanya sering disebut sebagai glaukoma kongestif akut. Kalau yang glaukoma dengan mata putih itu disebut dengan glaukoma simple kronik. Ya. Dalam pembahasan sore ini kita identikan, kita samakan glaukoma sudut terbuka primer itu sebagai glaukoma simple kronik dan glaukoma sudut tertutup primer itu sebagai glaukoma kongestif akut. Meskipun glaukoma sudut tertutup primer itu ada akut, subakut, dan kronik. Tapi yang khas gambarannya adalah yang sudut tertutup akut, dan di sini nanti yang kita sebut dengan glaukoma kongestif akut. Jadi saya tekankan lagi, selama jadi dokter umum, kita tidak bisa mendiagnosa glaukoma sudut terbuka primer. Dan juga tidak bisa mendiagnosa glaukoma tertutup primer. Karena terbuka dan tertutup itu berdasarkan sudut dari bilik mata depan. Sudut dari bilik mata depan yang di sini ini. Jadi kita mendiagnosanya berdasarkan gambaran klinis. Gambaran klinis matanya. Gambaran klinis yang mata putih kita sebut sebagai glaukoma simple. Yang matanya merah kita sebut sebagai glaukoma kongestif. Yang glaukoma simple itu biasanya glaukoma sudut terbuka primer. Yang glaukoma kongestif itu biasanya glaukoma sudut tertutup primer. Jadi di sini kita akan membahas glaukoma sudut terbuka primer dalam tanda petik yang meskipun kita tidak pernah mendiagnosa karena sudutnya kita nggak lihat dengan glaukoma identik dengan glaukoma simple kronik dan glaukoma sudut tertutup primer sebagai glaukoma kongestif akut. Yang lain-lain nanti aja. Glaukoma sudut terbuka primer. Klinisnya disebut sebagai glaukoma simple kronik, ya, karena kita tidak pernah melihat sudutnya tadi. Glaukoma sudut terbuka ini sering terjadi bilateral dan sering tanpa gejala. Biasanya ditemukan secara saat pemeriksaan atau mungkin yang sering lagi itu tidak sengaja mungkin matanya pasien kelilipan. Mungkin ya, atau kena sesuatu, yang satu ditutup, ternyata yang satu tidak kelihatan. Berarti yang selama ini dia hanya melihat dengan satu mata. Tapi karena dia kejadian itu pelan-pelan tidak disadari. Ya, dan faktor risikonya adalah keluarga, umur, dan ras. Karena ini primer, penyebabnya tidak diketahui. Ya. Dan karena gangguan outflow. Biasanya gangguan outflow, gangguan pembuangan di trabecular meshwork-nya atau di kanal Schlemm-nya, bukan peningkatan produksi humor aqueous, tapi gangguan dari penurunan pengeluaran humor aqueous. Ini gambaran sudut terbuka primer itu seperti ini. Ya, ini gambaran sudut terbuka. Terus klinisnya, karena di sini kronis pelan-pelan, biasanya di buku ada beberapa buku menyebut sebagai maling penglihatan. Artinya penglihatan kita itu diambil sedikit-sedikit tanpa disadari sama pasiennya. Ya, kadang-kadang pasien merasa gemeng dan ngeluh dia kalau jalan sering kejeglong atau mungkin nabrak kiri kanan karena penyempitan lapang pandangan. Gitu ya.
Biasanya pada pemeriksaan fisik didapatkan visus menurun pada stadium akhir. Pada stadium awal, visus sentral tidak ada penurunan. Tidak terjadi penurunan visus sentral. Tetapi yang terjadi penurunan adalah visus perifer, sehingga terjadi penyempitan lapang pandangan. Terjadi kerusakan saraf optik seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, dan terjadi peningkatan tekanan bola mata. Nah, untuk memastikan itu sudut terbuka atau enggak, kita pakai gonioskopi. Dengan gonioskopi, kita baru bisa memastikan glaukoma simple ini, simple kronik ini, sudutnya terbuka apa tertutup. Karena glaukoma sudut tertutup pun ada yang kronis dengan gambaran seperti glaukoma simple kronis, meskipun sudutnya tertutup. Kita slide berikutnya. Kalau kita ini perbedaannya, glaukoma sudut terbuka primer atau glaukoma simple kronis itu pengobatannya medikamentosa, pengobatan utamanya, bukan operasi. Jadi nanti kalau misalnya ada kasus pasien glaukoma simple kronik atau glaukoma sudut terbuka, pengobatan awal itu adalah medikamentosa. Apabila terjadi kegagalan dari pengobatan medikamentosa, baru dilakukan operasi. Nah, pengobatannya bisa supresi pembentukan humor aquos, jadi biar humor aquosnya tidak terlalu banyak produksinya, tapi diingat ya, yang patofisiologi utamanya, gangguannya adalah di gangguan outflow. Kalau pengeluaran sedikit, produksinya kita turunkan, akan terjadi keseimbangan baru. Ya. Atau kita tingkatkan pengeluarannya. Ya. Dan atau kita gunakan lagi untuk penurunan volume vitreousnya. Ini biasa untuk penggunaan gliserin atau mannitol itu jangka pendek dan persiapan untuk operasi. Nanti untuk pengobatan bisa dibaca sendiri, misalnya beta adrenergic itu apa, cara kerjanya seperti apa bedanya timolol sama betaxolol, ya, apa bedanya alfa adrenergic agonis, apa cara kerjanya seperti apa, yang karbonat anhidrasa inhibitor itu seperti apa. Nanti dibaca sendiri lebih detailnya. Itu kalau glaukoma sudut terbuka primer. Sekarang kita bahas glaukoma sudut tertutup primer. Glaukoma sudut tertutup primer diklasifikasi ini dibagi menjadi 3, ya kan? Dibagi menjadi 3, akut, subakut, dan kronik. Ya, tetapi di sini yang kita bahas adalah glaukoma sudut tertutup primer yang akut. Di sini adalah yang akut. Sebentar. Ini kurang lebih 5% dari kasus glaukoma, artinya glaukoma sudut tertutup primer atau glaukoma kongestif akut, di sini saya tulis akut, itu kasusnya lebih sedikit daripada glaukoma sudut terbuka primer. Yang kita bahas adalah yang akut, karena akut bersifat, ya ini, bersifat akut, yang sebelumnya tidak terjadi keluhan, misalnya pagi pasien masih baik-baik saja, matanya putih, tidak sakit, tidak cekot-cekot, penglihatannya terang, mendadak pas menjelang maghrib, tiba-tiba salah satu mata sakit, cekot-cekot, kabur. Ya, makanya kejadiannya mendadak. Dan seringkali ini unilateral. Kasus bilateral itu sangat jarang. Sangat jarang.
Kalau glaukoma sudut terbuka primer, sebagian besar adalah bilateral. Tapi kalau glaukoma sudut tertutup primer, sebagian besar adalah unilateral. Ya. Dan ini secara klinis kita sebut sebagai glaukoma kongestif akut, seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Gambarannya seperti ini. Kamu perhatikan, karena kalau gambar ini, sebetulnya gini dek, kalau kita membahas lebih dalam sedikit, yang akut itu 80% terjadi karena pupillary block. Ya, 80% glaukoma sudut tertutup akut primer itu terjadi karena pupillary block. Apa sih pupillary block itu? Pupillary block itu kamu lihat di sini pupilnya menempel pinggir pupil, ya. Ini kalau tak gini kan enggak ya. Sebentar. Kelihatan dek kuningnya saya ini. Kelihatan dokter. Nah, oke pakai ini ya berarti ya. Jadi pinggirnya pertemuan antara pupil kan humor aqueous itu normalnya gini. Dari sini dia keluar ke sini. Ya, keluar ke sini dia ke sana. Oke? Berarti di sini harus ada celah. Di yang saling karin ini di sini harus ada celah yang untuk bisa dilewatin. Kalau tidak ada celah, humor aqueous yang diproduksi di sini akan kembali lagi ke sana. Ya kan? Ini 80% dari kasus. Jadi 80% dari kasus ini. Karena ini nempel ke lensa, sehingga humor aqueous yang dari sini tidak bisa keluar ke bilik mata depan. Dan akhirnya iris yang di sini terdorong ke depan. Sehingga sudut yang seharusnya terbuka jadi tertutup gini. Ya, ini sudut tertutup. Jadi yang seharusnya terbuka menjadi tertutup. Kalau yang sudut terbuka, sudutnya kan gini, pupilnya. Nah, pupilnya kan gini tadi. Kalau sudut tertutup, pupilnya, irisnya, sorry maksud saya, irisnya ke depan ini. Ini iris, katakanlah ini iris yang normal. Irisnya kedorong, jadi nempel ke permukaan belakang kornea. Sehingga sudut di sini menjadi tertutup. Oke. Awalnya 80% adalah pupillary block. Salah, ini gimana caranya? Nah, ini kok ada kuningnya ini gimana dek caranya? Dihapus. Nah, oke. Kalau pupillary block biasanya matanya merah, cekot-cekot, pusing, pusingnya sakit kepala banget, mual, muntah, penglihatan sangat menurun. Jadi yang biasanya terang menjadi kabur. Ya. Terus ada halu. Ini khas juga. Ini bukan khas glaukom, tapi apabila ada kornea edem akan melihat halu. Halu itu apabila melihat lampu, di sekeliling lampu itu seperti ada pelangi yang melingkari lampu. Jadi pas melihat lampu gitu, lampu itu seperti dikelilingi pelangi. Warnanya ya merah, kuning, hijau itu. Jadi lampu putih, terus pinggirnya ada gambaran pelanginya. Itu disebut dengan istilah halu.
Ya, biasanya matanya merah, merahnya full kayak gini. Bilik mata depannya dangkal karena ininya maju, apa? Ininya pupilnya maju sehingga dangkal. Terus korneanya edem, keruh korneanya. Pupilnya melebar. Jadi kalau pasien glaukoma sudut tertutup akut yang primer itu pupilnya hampir selalu melebar. Kenapa kok melebar? Karena gini deh, kasih tahu terjadinya mana ini? Terjadinya, sorry, mana tadi ya? Terjadinya pupillary block, lo sama. Gimana cara? Terjadinya pupillary block ini, terjadinya pupillary block itu hanya pada saat mid-midriasis. Sehingga saya tadi kan bilang apa pas sore hari. Jadi kalau misalnya pupil ini meiosis, tidak terjadi pupillary block. Kalau pupilnya itu midriasis full, biasanya juga tidak terjadi pupillary block. Pupillary block itu terjadi pada saat midriasis. Jadi sekitar 5 mili, 6 mili itu ya. Itu. Ini langsung kok udah hilang. Nah, nah. Terus ini gambarannya. Tekanan bola matanya kalau pasien glaukoma akut sudut tertutup itu sangat tinggi. Kalau glaukoma sudut terbuka biasanya tidak terlalu tinggi. Antara 30-an itu, kalau yang ini bisa sampai 60 70 milimeter air aksan. Berbeda dengan glaukoma sudut terbuka primer, sudut glaukoma glaukoma akut sudut tertutup primer ini terapi utamanya adalah operasi. Jadi kalau yang glaukoma sudut terbuka tadi terapi utamanya adalah medikamentosa. Apabila terjadi kegagalan terapi medikamentosa, baru kita kerjakan operasinya. Kalau pada glaukoma sudut tertutup primer ini, harus langsung kita kerjakan operasinya. Karena kalau tidak kita operasi nggak akan selesai. Pengobatan diperlukan hanya untuk persiapan operasi. Pengobatan diperlukan untuk persiapan operasi. Kalau misalnya tidak dioperasi, biasanya glaukomanya tidak akan sembuh. Kalau yang sudut terbuka, banyak yang tidak perlu operasi. Gitu ya. Nah, ini gambarannya. Yang satu sudut terbuka, yang satu sudut tertutup. Jadi kalau sudut tertutup akan terjadi pendorongan iris ke arah kornea sehingga sudutnya tertutup. Yang hitam ini ada trabecular mesopoknya. Bentar, ini semoga bisa kayaknya. Ini yang sudutnya ya. Oh, ini aja deh. Ini yang sudutnya. Kok nggak bisa langsung. Ini sudutnya. Nah, ini sudutnya yang terbuka. Ini sudutnya yang tertutup. Oke. Sekarang ada istilah glaukoma absolut. Glaukoma absolut itu adalah akhir dari semua jenis glaukoma yang ditandai dengan visus 0. Ya, jadi mau glaukoma jenis apapun
Kalau tidak diobati atau gagal diobati, itu akan mengakibatkan penglihatannya hilang atau visusnya nol. Ya, dan itu kita sebut sebagai glaukoma absolut. Gitu. Jadi biasanya bisa mata merah, bisa mata putih, korneanya bisa jernih, bisa keruh, irisnya bisa atrofi, bisa enggak. Dan biasanya karena apa? Karena eh, visusnya nol, pupilnya melebar dan sering disertai dengan katarak pada lensanya dan tekanan bola matanya biasanya tinggi sekali. Itu. Ada yang ditanyakan untuk glaukoma? Mungkin belum ada di Nggak ada ya. Kalau misalnya ada, bisa langsung ditanyakan. Kalau nggak ada, ya kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke neurooftalmologi. Ini agak susah. Bentar. Ini kita sampai jam berapa? Halo? Halo? Ini kita kuliahnya sampai jam berapa? Sampai sebelum maghrib, dokter. Sebelum maghrib. Oke. Kita lanjutkan neurooftalmologinya. Jadi, agak cepat aja yang ini ya. 3 hal penting, ini sebutnya neurooftalmologi itu relatif susah, terus materinya juga agak banyak, dan ini sudah berulang kali saya sederhanakan. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan saraf pada mata. Yang pertama, hal penting itu adalah lintasan visual. Kalian harus tahu bagaimana lintasan visual. Yang kedua, harus tahu pergerakan bola mata, karena ini berkaitan dengan saraf juga, lintasan visual dengan saraf, dan yang ketiga adalah lintasan pupil. Jadi 3 hal ini yang yang perlu diketahui. Oke, sekarang kita membahas tentang lintasan visual. Yang dimaksud dengan lintasan visual adalah dari benda yang kita lihat sampai benda itu bisa diinterpretasikan oleh otak kita. Di area 19 Broca, di bagian oksipital dari otak kita. Jadi misalnya kita melihat bohlam, di otak kita akan ditangkap sebagai bohlam. Padahal bohlamnya kan tidak sampai ke otak, tapi kenapa gambar itu kok bisa kita interpretasikan sebagai bohlam? Jadi dari cahaya yang dipancarkan oleh benda akan ditangkap oleh retina. Sama retina, cahaya yang dipancarkan oleh benda itu akan dirubah menjadi gelombang listrik. Nah, optik nerve itu sebagai kabelnya. Nanti akan diolah di otak sebagai prosesornya dan diinterpretasikan oleh kita sebagai benda. Lintasan visual itu seperti ini. Bentar, ini tetap seperti tadi. Yang diperhatikan mungkin kalau ini selalu ada lengkungnya ya. Di sini selalu ada lengkungnya juga. Di gambar ini
juga lengkung. Berarti lintasan visual itu bukan lurus, tapi melengkung. Nah, tolong diperhatikan gambar ini. Mata kanan kita itu misalnya benda ini di depan mata kita. Ini satu kotak. Kotak ini jadi satu kesatuan. Jadi kesatuan. Yang kanan itu warna pink, yang biru, yang kiri warna biru dengan berbagai macam degradasi warnanya. Kalau diperhatikan bahwa mata kita fokus saja di sebelah kanan, di sebelah mata kanan. Mata kita yang kanan, nggak usah mata kiri ya, nanti kan sebaliknya. Mata kira yang kanan, yang retina sisi luar atau sisi temporal, itu akan melihat benda yang ada di sisi nasal. Dan, retina yang sisi temporal melihat benda yang di sisi nasal. Oke. Dan retina yang di sisi nasal melihat benda yang di sisi temporal. Ya. Ini secara umum seperti itu. Di sini pun juga sebaliknya. Jadi di sini intinya di mata kita itu ada persilangan. Melihatnya bukan lurus. Jadi menyilang. Yang di sisi temporal, di sini juga melihat di sisi nasal, dan di sisi nasal akan melihat di sisi temporal. Nanti di sini akan menyilang dan akhirnya bisa dilihat yang warna biru itu di otak di sisi kanan. Yang di sisi kanan ada di otak yang di sisi kiri. Gitu ya. Semoga jelas. Nah, gambarannya itu seperti gini. Nah, sama. Jadi itu gambaran diagramnya seperti gini. Jadi di sini ada yang nasal itu menyilang, yang temporal tidak menyilang. Lihat ini yang orange, di sini temporal tidak menyilang. Yang kiri, mata kiri, yang hijau, yang temporal juga tidak menyilang. Yang nasal semuanya menyilang di kiasma optik. Itu lintasannya saraf. Jadi saraf kita itu ada persilangan di bagian nasal di di bagian kiasma optik situ. Jadi, lah kelainannya lebih mudahnya kalau kita bagi menjadi 3. Karena di sini ada tiga tempat yang krusial, yaitu prechiasma. Prechiasma itu dari sini ke sini, ini tidak ada penyilangan sama sekali. Ya, terus atau ini dari sini sama aja. Kelainan di kiasma dan kelainan di poskiasma. Karena perbedaan anatomisnya itu. Jadi nanti kita akan bahas kelainan-kelainan di prekiasma, kiasma, dan poskiasma. Ini sama ya. Gangguannya dibagi menjadi 3. Oke, sekarang yang gangguan prekiasma itu gangguan prekiasma bisa karena sama ya. Jadi kiasma bisa karena vaskular, inflamasi, degenerasi, tumor. Gangguan kiasma juga bisa karena tumor, vaskular, inflamasi. Gangguan poskiasma macam-macam ini juga bisa. Karena tumor, vaskular, inflamasi bisa semua. Penyebabnya bisa karena hal-hal seperti ini. Tapi ada penyakit-penyakit tertentu yang kita bahas di sini. Ini prekiasma itu mulai dari papil nervus optik sampai ke kiasma. Papil nervus optik. Nah, kita gambaran nervus optikus yang normal, kita ulang lagi.
CD rasionya biasanya papil nervus optik normal itu batasnya tegas. Jadi di sini batasnya tegas di sini ya. Yang pinggirnya ini batasnya tegas. Terus ini cupnya kecil 0,3. Itu yang normal. Terus penyakit yang paling sering adalah neuritis optik. Ini kita sudah mulai bahas. Ini nanti kita bahas beberapa penyakit yang penting. Penyakit yang penting yang sering kita ketemukan di praktek sehari-hari. Ini kita yang normal dulu. Kita bahas penyakit pertama adalah neuritis optik. Ini penyakit pertama. Peradangan pada saraf optik. Jadi saraf optik itu yang di sini, di depan ini tadi, ya. Yang saraf optik itu yang depan ini. Jadi kalau terjadi peradangan namanya ini neuritis optik. Bisa degenerasi, demyelinasi, intoksikasi maupun radang. Neuritis optik itu dibagi menjadi dua, papilitis dan neuritis retrobulbar. Apabila di depan disebut papilitis, apabila lebih ke belakang disebut neuritis retrobulbar, tapi sama-sama neuritis optik. Semoga ini tak jelasin slide sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan mana ya? Yang gambar ini. Nah, ini aja. Yang kita maksud dengan papilitis itu apabila letaknya ada di sini peradangannya dan disebut sebagai neuritis retrobulbar apabila setelah bola mata sampai ke kiasma. Ya, ini masih prekiasma ya. Jadi neuritis retrobulbar itu ada di sini, neuritis optik itu papilitis itu ada di sini. Oke, jelas ya. Bentar. Kalau neuritis retrobulbar dari depan atau gambaran fundus yang normal tadi, kalau papilitis gambaran fundusnya batasnya jadi kabur. Batasnya jadi kabur. CD-nya jadi hilang di sini gini itu warnanya jadi berubah menjadi kemerahan. Jadi optik disknya apa papil nervus optikusnya jadi seperti gini gambarannya. Kalau neuritis retrobulbar karena letaknya di belakang gambaran papil nervus optikusnya normal. Ya, yang membedakan neuritis retrobulbar dan papilitis adalah gambaran papil nervus optikusnya. Pada papilitis terjadi edema, pada neuritis retrobulbar biasanya papilnya normal. Tapi yang radang adalah di nervus optikusnya. Gambarannya sama, gambaran klinisnya sama. Biasanya satu mata, muda, bisa terjadi karena infeksi dan sebagainya seperti tadi. Dan yang paling khas adalah visus turun mendadak. Terjadi gangguan lapang pandangan. Kalau neuritis optik, skotoma sentral. Kalau glaukoma, dari perifer yang disebut dengan arcuata dulu, baru ke tunnel vision. Jadi, kalau glaukoma selalu arcuata dan tunnel vision, tapi kalau neuritis optik, skotoma sentral. Dan biasanya ada keluhan nyeri apabila digerakkan atau ditekan-tekan. Dan sering disertai demam apabila infeksi. Jadi gambaran klinisnya, kita ngomong gambaran subjektifnya neuritis optik, neuritis retrobulbar sama papilitis itu sama. Kalau fundusnya papil nervus optikusnya bengkak, itu namanya papilitis. Kalau fundus
kopinya papil nafas optiknya normal itu neuritis retrobulbar. Jadi seperti ini, tapi lama-kelamaan pada saat funduskopi, apabila terjadi sakitnya dalam waktu yang lama, akan memberikan gambaran papil atrofi. Papilitis juga akan memberikan gambaran papil atrofi. Tapi kalau yang di awal-awal normal, ya ini bisa dibaca. Objektifnya biasanya satu mata muda, nyeri ini, dan ada markus dan refleks yang nanti akan kita bahas. Dan pada funduskopi dalam batas normal pada stadium awal dan pada stadium lanjut akan pucat papil nafas optiknya. Nah, itu terapinya ini differential diagnosanya bisa karena keracunan etamutal dan sebagainya nanti bisa dibaca ya differential diagnosanya. Pengobatannya tergantung penyebab, tapi sebagian besar saya ngomong sebagian besar penyebabnya tidak diketahui dan biasanya responsif dengan pengobatan memakai steroid dosis tinggi. Ya, steroid dosis tinggi itu biasanya pasien responsif dan kita biasa nambahkan obat neurotropik dan bila terjadi infeksi kita kasih antibiotik apabila kita curiga karena suatu infeksi dan biasanya neuritis optik ini baik papilitis maupun neuritis retrobulbar prognosanya baik. Ya. Kelainan yang kedua, yang prekiasma. Ini kita masih membahas yang prekiasma. Yang kelainan yang kedua yang sering adalah edema papil. Jadi yang pertama yang kita bahas tadi adalah neuritis optik. Yang kedua, edema papil. Edema papil itu funduskopinya mirip dengan gambaran papilis optik. Ya. Mirip dengan gambaran papilitis. Gambaran funduskopinya. Yang membedakan biasanya pada edema papil visusnya masih relatif bagus. Kalau misalnya kamu mendapatkan gambaran papil nervus optik batas kabur, terus relatif edem, tapi kalau penglihatannya menurun banget, itu kemungkinan besar papilitis. Tapi kalau penglihatannya masih jelas, kemungkinan besar adalah edema papil. Yang berkaitan dengan meningkatnya tekanan intrakranial. Bukan TIO ya, bukan tekanan intraokuler, tapi tekanan intrakranial. Ya, misalnya tumor otak. Patofisiologinya yang sederhananya seperti ini. Jadi gambarannya batas kabur. Nanti kalau dilihat lagi lebih pintar, papil nervus optikusnya itu lebih cembung, lebih menonjol dibanding papilitis, ya, lebih menonjol pada edema papil dibandingkan papilitis. Jadi edema papil itu bisa terjadi penyebabnya macam-macam. Ya, hipotoni, glaukoma akut bisa juga ada edema papil, tapi ini bukan CD rasio yang melebar. Kalau glaukoma kronik sudut terbuka atau glaukoma kronis simpel, CD rasionya melebar atau 0,3 lebih. Kalau glaukoma akut tidak ada perubahan CD rasio, tapi ada edema papil bisa. Nah, ini bisa dibaca etiologinya.
Dan gejalanya fungsi saraf optik pada awalnya normal. Ya, lapang pandangan normal. Kalau glaukoma, lapang pandangannya menyempit, tetapi ada pembesaran bintik buta. Apabila ini berlangsung lama, akan terjadi atrofi saraf optik juga, dan akan terjadi defek lapang pandangan. Ya, maksudnya visusnya juga akan menurun lama-lama. Pengobatan tergantung penyebab. Pengobatan tergantung penyebab, betul ya. Dan prognosanya juga tergantung penyebabnya. Misalnya tumor otak, ya penyebabnya harus kita operasi dulu atau kita sembuhkan dulu. Jadi pengobatannya tergantung penyebabnya. Masih di yang prekiasma, masih kelainan yang prekiasma, atrofi saraf optik. Ya, ini merupakan stadium akhir dari kelainan berbagai macam saraf optik yang postkiasma yang prekiasma, baik yang di depan maupun yang retrobulbar. Ya, biasanya papil menjadi pucat. Jadi stadium akhir dari suatu proses pada saraf optik yang di retina, papil maupun retrobulbar. Jadi apabila kerusakan di situ akan stadium akhirnya akan terjadi atrofi saraf optik. Biasanya disertai dengan penglihatan yang menurun. Nah, biasanya atrofi saraf optik itu papilnya menjadi pucat. Seperti ini, pada gambar ini papilnya yang di sebelah sini, papilnya itu yang ada di sebelah sini, ya. Ini yang putih menjadi pucat ya, papilnya menjadi pucat. Nah, itu papil atrofi, papil yang pucat itu dibagi menjadi dua, papil atrofi primer dan papil atrofi sekunder. Kalau papil atrofi primer, batasnya papilnya pucat, batasnya tegas, ya, tanda-tandanya seperti ini. Ekskavasi lebih luas, tapi dangkal. Gambaran lamia kubrosa lebih jelas. Kalau sekunder, papilnya pucat, batasnya kabur. Ekskavasi mengecil atau hilang. Lamina kubrosa tidak tampak. Jadi ini pada atrofi sekunder, papilnya batasnya kabur. Pada papil atrofi primer, batasnya tegas. Tapi ini sama-sama penglihatan menurun. Ya, itu. Terus ini pada kelainan di prekiasma. Bentar, ini kita agak ngebreak sedikit sebelum lebih jauh, karena ini nanti akan berkaitan dengan yang yang kiasma dan postkiasma. Biasanya, bentar ya, Dek, ya. Assalamualaikum. Belum. Masih agak lama, nanti tak telepon. Kelainan pada sistem lintas sosial dapat mengakibatkan defek lapang pandangan, bahkan sampai menyebabkan kebutaan. Ya, defek pada lapang pandangan dapat menggambarkan letak kelainan pada sistem lintasan visual. Bentar. Ini tadi, kalau misalnya gambarannya kan seperti ini. Kalau defek nanti akan, nah ini kita langsung ke sini aja. Coba diperhatikan, ini ada lagi yang lebih bagus enggak gambarnya ya. Bentar. Ini normalnya. Bentar. Ini ini rangkuman. Ini rangkuman dari berbagai macam letak kelainan
lintasan visual. Eh, Gini deh, ini kita bagi menjadi dua, menjadi tiga mestinya. Seperti tadi menjadi tiga. Sebentar. Miasma dan poskiasma. Oke, betul. Jadi ini kita menjadi tiga. Normalnya dulu, kamu lihat normal dulu. Kalau misalnya normal, di sini gambaran ada kelainan ya. Bentar. Kalau misalnya normal, yang diperhatikan dulu adalah ini. Ini mata kanan, ini mata kiri. Seandainya normal, mata kanan melihatnya seperti ini. Mata kiri melihatnya seperti ini. Seandainya normal, ya. Ini pada lapang pandang. Jadi semua lapang pandangnya luas. Lapang pandang itu apa yang bisa kita lihat kalau nggak salah ke temporal itu kurang lebih hampir 90 derajat. Ke nasal itu 80, ke atas itu 70, ke bawah itu sekitar 80-an kalau nggak salah. Jadi lapang pandang kita itu luas banget. Jadi bisa kita lihat semua. Misalnya ini yang kanan bisa kelihatan seperti ini, yang kiri bisa kelihatan luas seperti ini. Luas ini bukan daya, tapi luas lapang pandangan. Lapang pandangan. Apabila ada kerusakan di papil nervus optik, ini papil nervus optik, bisa terjadi skotoma kayak gini, sentral. Misalnya tadi edema papilledem, ya, papilledem. Kalau misalnya saraf ini keputus, misalnya saraf ini keputus total, ini yang kelainan retrobulbar, retrobulbar. Bisa terjadi ini, nggak kelihatan sama sekali. Ini kan kelihatan gambarnya keputus ya, apa? Sarafnya. Garisnya ini kan melintang total dari sisi sini ke sini. Yang ini garisnya cuman ke yang abu-abu lebih lebih hitam, lebih gelap. Akan terjadi defek lapang pandang seperti ini. Jadi apabila kita dapat defek lapang pandang seperti apa, kita bisa memperkirakan letak kelainannya. Kalau misalnya pada kasus yang di hiasma, ini nomor 3, berarti hiasma itu gambaran khasnya seperti gini, yang nomor 3 ini. Kalau di optic track nomor 5 biasanya gambarannya seperti ini. Nanti di sini akan kita sebutkan ini ya. Ini tadi sudah, itu etiologinya sama. Nah, ini yang di hiasma gambarannya seperti ini. Kelainan lapang pandangnya. Yang di poskiasma gambarnya seperti ini atau seperti ini juga bisa, ya kan? Tergantung letaknya di mana. Sorry. Nah, ini juga bisa. Kalau kelainannya di sini 7, gambarannya seperti ini. Kalau kelainannya di 8, gambarannya seperti ini. Kalau kelainannya di 3, gambarannya seperti ini. Kalau kelainannya di 4, ya hanya yang apa? Yang lebih gelap, gambarannya seperti ini. Gitu ya. Makanya di slide yang sebelumnya tadi, kalau kamu perhatikan, pola defek lapang pandangan dapat menggambarkan letak kelainan pada sistem lintasan visual. Ya, jadi itu. Jadi kelainan sistem lintasan visual dapat mengakibatkan defek lapang pandangan ya sampai menyebabkan kebutaan. Dan defek lapang pandangan dapat menggambarkan kelainan letak kelainan topisnya. Jadi letaknya di mana? Prehiasma, hiasma, poshiasma pada sistem lintasan visual. Baru yang ini tadi gangguan
sekarang kita ke gangguan kiasma. Tadi kan yang prekiasma, yang ini gangguan postkiasma. Gangguan postkiasma itu macam-macam, tapi yang paling khas, yang paling sering adalah tumor kelenjar hipofise. Karena ini ada di atasnya kiasma, di otak bagian bawah. Ya, biasanya menekan di persimpangan sini, menekan di persimpangan sini, dan akan mengakibatkan defek lapang pandang seperti ini. Jadi hemianopsia bitemporal, namanya ini hemianopsia bitemporal. Jadi kalau ada kasus seperti ini, biasanya kelainan di kiasma. Yang paling sering adalah akibat tumor kelenjar hipofise. Tapi bisa karena macam-macam, tapi itu yang paling sering ya. Terus kalau gangguan postkiasma, lesinya mulai dari traktus optikus, kortek kalkarina, sampai ke kortek otak, tapi di sini ada tulisan kortek otak yang terlibat dalam sistem saraf visual. Kalau di kortek otak itu sama Brodka dibagi menjadi beberapa area. Yang terlibat dalam lintasan visual itu ada 3, yaitu area 17, 18, dan 19 Brodka. Ya, sorry, benar. Yang membagi siapa? Sebentar, tak carinya dulu. Masih ingat siapa yang membagi area itu namanya? Tapi area-area itu yang paling umum di area 17, 18, dan 19. Jadi, kan area sebentar. Pak lupa sih. Area korteks. Very. Ya, pokoknya areanya itu dibagi-bagi dan kamu pasti sudah tahu ya. Yang bagi saya nggak tahu. Pokoknya area 17, 18, dan 19. Nah ini kalau gangguannya di mana nanti bisa dilihat. Kalau misalnya di sebelah sini, seperti yang saya katakan tadi, kalau sebelah sini eh, gangguan visualnya seperti ini, lapang pandangannya. Kalau di sini lapang pandangannya terganggu seperti ini. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini pada radius optik, ya nanti sama, prinsipnya sama ini. Nah, jadi di sini baru kita mengidentifikasikan letaknya, Dek ya. Jadi kalau gangguan saraf yang kita bahas di sore ini adalah letaknya. Kita tidak membahas tentang penyebabnya, karena penyebabnya sangat banyak. Jadi kalau misalnya gangguan di kortek, misalnya di kortek, visual, gangguan lapang pandangannya seperti ini. Gangguan di radius optik, gangguannya bisa seperti ini. Quadranopsia, ya kan? Bisa hemianopsia. Ya, terus kalau gangguannya di traktus optikusnya, gangguannya bisa seperti ini. Ini baru letaknya, penyebabnya kita nggak membahas. Ya, macam-macam penyebabnya. Ini adalah lintasan visual, gangguan dan penyakit-penyakit yang sering dan diagnosa berdasarkan letaknya yang akan kita ketahui dari gangguan lapang pandangannya. Sekarang kita lanjutkan yang sistem gerak bola mata. Gerak bola mata itu gini, bola mata kita itu idealnya lurus. Kita melihat objek dengan 2 mata, tetapi objek itu tunggal. Sehingga dikenal dengan istilah binocular single vision. Syaratnya, bola mata kita itu sejajar.
kalau terjadi gangguan akan mengakibatkan diplopia. Ya, lah gerakan-gerakan bola mata ini eh, jadi gini, tujuannya untuk mempertahankan stimulasi visual itu di pusat di fovea dan mempertahankan fiksasi fovea, maksudnya bayangan itu tadi fovea pada objek yang bergerak sehingga bola mata kita bisa bergerak-gerak sehingga mempertahankan bayang di bawah selama gerakan kepala. Ya, ini adalah filosofinya sehingga akan mengakibatkan binocular single vision. Nah, sistem pergerakan bola mata itu eh, di, dikerjakan oleh 6 otot eksternal. Saya tekankan otot eksternal. Di mata itu ada 2 otot, otot eksternal dan otot internal. Untuk otot eksternal berkaitan dengan pergerakan bola mata, gerak harmonis dan binokuler. Maksudnya ya pergerakan itu secara otomatis langsung ke dua mata. Kita nggak bisa menggerakkan salah satu mata. Harus dua-duanya secara langsung. Nah, ototnya ada 6. Ada rectus superior, ada rectus medial, ada rectus inferior, ada rectus lateral, obliquus inferior, dan obliquus superior. Nanti kalian cari fungsi-fungsinya. Misalnya, obliquus superior itu untuk apa? Ya, pergerakannya ke arah mana? Obliquus inferior itu pergerakannya kemana? Kalau rectus kan sudah jelas ya. Rectus superior pergerakannya ke sana. Ke sana nanti dibaca sendiri. Nah, sarafnya tidak setiap saraf itu ini saraf sendi. Misalnya obliquus superior, obliquus inferior, ini kan ada 6. Itu tidak berarti 6 saraf. Sarafnya itu hanya 3. Saraf 3, saraf 4, dan saraf 6. Ya, ini mana 3, ini 3, 4, dan 6. Ya, jadi 3, nervus keempat, dan nervus keenam. Nervus oculomotorius itu mensarafi 3 otot. 1, 2, berapa otot ini? 1, 2, 3, 4 otot. Nervus 4 mensarafi 1 otot. Nervus 6 mensarafi 1 otot. Hanya lateral rectus saja, rectus lateral. Jadi pergerakan otot bola mata itu diatur oleh nervus cranialis 3, 4, 6. Ya, 3, 4, 6. Jadi ini gerakan bola mata diatur oleh pusat-pusat supraokular yang akhirnya dengan otot ekstraokular yang dinervasi oleh nervus 3, 4, dan 6. Dan untuk pergerakannya nanti dibaca. Kalau ada gerakan, ini sudah selesai di sini untuk gerak bola mata. Ada pergerakan yang involunter, yang tidak teratur dan tidak disadari. Namanya nistagmus. Jadi nistagmus itu tidak di bawah kendali otak kita, tidak disadari. Ya, gerakannya bisa horizontal, vertikal, oblik, rotasi, sirkular maupun kombinasi. Jadi pergerakan bola mata yang tidak di bawah kendali otak kita itu namanya nistagmus ya. Jadi bola mata bergerak sendiri. Ada yang pendular atau yang jerky. Ya. Kalau pendular itu biasanya kiri kanan sama. Kalau jerky ada gerak cepat ke satu arah diikuti
gerak lambat yang satu arah diikuti gerak cepat ke arah yang sebaliknya. Biasanya nixtagmus itu ada nixtagmus dibagi menjadi dua. Ada fisiologis dan ada patologis. Ya. Jadi pergerakan bola mata yang tidak kita sadari itu ada dua. Ada fisiologis dan ada yang patologis. Kalau misalnya yang fisiologis seperti ini, yang patologis karena gangguan saraf pusat dan gangguan di sistem vestibuler. Jadi nixtagmus adalah gerakan bola mata yang tidak kita sadarin. Itu nixtagmus ya. Ini mungkin yang terakhir, sudah jam 5. Lintasan pupil. Lintasan pupil itu maksudnya gini, ini juga refleks ya. Di sini refleks, kita tidak bisa mengendalikan pupil kita. Pupil kita seperti nixtagmus itu juga di bawah kendali kita. Lintasan pupil ini juga di bawah kendali kita. Dengan lintasan pupil itu pada mata otomatis, jadi tidak benar-benar tidak bisa kendalikan sama kita sendiri. Ini merupakan lubang di tengah iris, indikator mengenai status fungsi jaringan sekitarnya dan keadaan retina. Maksudnya fungsi dari nervus opticus dan fungsi dari retinanya. Ya. Fungsi pupil adalah mengatur jumlah cahaya yang mencapai retina, mengurangi aberrasi sfiris dan aberrasi kromatis, meningkatkan kedalaman fokus. Ya. Gini, ini ada lintasan pupil nggak? Oh, ini lintasan pupil dulu. Lintasan pupil itu kamu perhatikan. Ini tadi apa? Sebentar. Pupil normal diameternya meiosis apabila pupil kecil kurang dari 3 mili, midriasis pupil besar lebih dari 3 mili. Isokuria adalah diameter pupil yang tidak sama. Isokuria sama, anisokur adalah yang tidak sama, bedanya lebih dari 0,3 mili. Ya. Diatur oleh nervus parasimpatis untuk menginervasi sphincter pupil dan efferent simpatis untuk menginervasi dilatator pupil. Ya. Ini diperhatikan. Kalau yang parasimpatis itu menginervasi sphincter. Jadi untuk meiosis. Kalau yang simpatis untuk menginervasi dilatator pupil, berarti untuk midriasis, ya kan? Pusat pengaturan supernatural lobus frontalis, kewadaan dan lobus occipitalis atau akomodasi. Yang penting ini, tolong diperhatikan yang ini. Jadi apabila mata kanan dulu, mata kanan dikasih center, light source, ini ya, ada lampu. Lampu ini akan ditangkap oleh sinar, oleh nervus kita, saraf kita, retina dalam hal ini. Di sini, bentar, tak urutkan dulu. Di sini ada lampu, ya. Lampu akan diterima sinarnya, foton-fotonnya itu diterima oleh retina yang sisi temporal dan retina yang sisi nasal. Jadi ada yang sisi biru dan sisi merah. Ini yang kita center hanya yang kanan ya. Yang kita center yang kanan, yang kiri tidak kita center sama sekali. Secara refleks, sinar itu akan dialurkan, yang biru akan dialurkan, ke sisi kanan, yang merah diseberangkan ke sini. Ya,
tapi sama-sama menuju nukleus pretectum. Sama-sama menuju sini. Sinar dari sini, yang biru ke sini menuju ke sini. Oke? Yang merah dari sini ke sini menuju ke sini. Dan dari sini cabang ke nukleus Ediger-Westphal. Ini adalah nukleus motoriknya untuk pupil. Parasimpatisnya. Langsung ke mata kanan dan yang sisi kiri, mata kiri. Meskipun yang di center itu mata kanan, di nukleus di percabangan sini sudah dibagi impulsnya ke kiri dan ke kanan. Di nukleus pretectum sini dibagi menjadi kiri kanan juga. Akhirnya di nukleus Ediger-Westphal refleks itu dilangsungkan juga ke mata kiri meskipun impuls itu awalnya dari mata kanan. Sehingga pada waktu kita kasih sinar mata kanan, pupil mata kanan akan mengecil. Yang kita kenal dengan istilah refleks langsung. Ya. Dan pupil mata kiri meskipun tidak ikut kita center, tidak kita center sama sekali, refleks mata kiri pupilnya akan mengecil juga. Karena adanya percabangan di chiasma dan percabangan di nukleus pretectal ini. Jadi refleks cahaya itu refleks cahaya langsung pada mata yang langsung disinari dan refleks cahaya tidak langsung pada mata yang tidak disinari. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ini gambarannya sama. Ya, ini yang disinari mata A. Jadi yang B juga terjadi mata kanannya juga akan terjadi refleks juga. Akan terjadi pupil mengecil juga. Jadi refleks cahaya langsung refleks cahaya langsung lintasan impuls dari mata yang disinari sampai menjadi pengecilan pupil. Refleks cahaya tidak langsung adalah pengecilan pupil apabila mata yang lain disinari. Jadi seperti yang saya tempatkan tadi ya. Refleks cahaya direct kalau afferent dan afferent ipsilateral normal. Refleks cahaya indirect kalau afferent dan afferent kontralateral normal. Jadi gini dek, maksudnya gini. Tak jelasin sebentar. Kalau mata kanan buta, maka refleks mata kanan negatif dan refleks mata kiri negatif. Ya. Tapi kalau yang disinarin mata kiri, directnya normal, indirectnya normal. Jadi ini gini. Sorry. Pada orang normal, gambarannya seperti tadi. Apabila buta, misalnya mata kanan buta, mata kanan ada kebutaan, saraf di sini, impuls di sini tidak bisa dilanjutkan ke sana. Gini, misalnya mata kanan buta, mata kanan disinari. Di sini anggap aja putus sarafnya. Dari sini, sinar impuls listrik itu tidak bisa sampai ke belakang. Sehingga mata kanan tidak ada refleksnya, dan mata kiri juga tidak ada pupil mengecilnya juga, tidak ada refleksnya, meskipun mata kanan disinari. Jadi apabila mata kanan buta, refleks langsungnya negatif. Refleks tidak langsungnya juga negatif. Tapi kalau misalnya mata kiri yang buta, terus mata kanan yang disinari, berarti refleks langsungnya untuk mata kanan positif.
Dan refleks tidak langsungnya untuk mata kiri juga positif karena dapat sinar dari sisi sini. Nah, kalau misalnya mata yang buta disinarin, mata buta yang disinarin, oh ya sudah tadi ya, apabila mata buta yang disinarin, refleks langsungnya negatif dan refleks tidak langsungnya negatif. Kalau mata yang normal, maksudnya kanan normal, kiri buta. Kalau yang kanan normal disinari, refleks langsungnya positif, mata yang buta, refleks tidak langsungnya yang positif. Jadi pupilnya mengecil karena ada apa? Ada percabangan jaras-jaras ini tadi. Itu ya. Kelainan pupil nanti yang penting itu adalah ini. Defect pupil afferent relatif atau pupil Marcus Gunn. Coba nanti bisa di browsing sendiri ini ya. Biar nggak sampai sore-sore. Biar nggak banyak-banyak ya. Dan kelainan-kelainan pupil yang lain juga banyak. Oke. Ada yang ditanyakan? Halo? Mungkin belum ada, dokter. Oh, ya. Kalau belum ada, kita akhiri